Tersisa hari ini adalah kurang lebih sekitar 210.000 tenaga K2 itu. Nah, dari 210.000 inilah yang jadi problem. Karena ini belum terselesaikan, sementara pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk menghapus tenaga honorer. Harusnya kalau kami sedang memperjuangkan agar yang 210.000 ini, saya sepakat dengan beliau, ini harus ada afirmasi. Afirmasi katakanlah misalnya, oke, mereka kalau kita afirmasi luar biasa, berarti mereka harus langsung diangkat menjadi PNS atau P3K. Yang jadi problem itu adalah tenaga administrasi dan polisi pamung praja yang ada di daerah. Pol PP ini kalau mau kita melakukan afirmasi, maka salah satunya itu revisi undang-undang tentang ASN. Nah, yang ketiga, para polisi pamung praja ini harus ada kebijakan. Saya bicara dengan beberapa kepala daerah, polisi pamung praja itu bisa ditangani oleh daerah, tapi dengan ketentuan harus ada petunjuk dari pusat, mereka ini masuk dalam kategori apa. Nah, inilah yang dibutuhkan kearifan. Kenapa? Seperti saya selalu bahasakan, ini soal keadilan sebetulnya. Keadilan negara kepada mereka. Karena sudah ada teman-teman mereka sudah diangkat menjadi ASN, menjadi PNS atau P3K, sementara mereka tidak. Nah, kemudian di dalam surat edaran Menpan itu kan juga disebutkan bahwa sampai tahun 2023, pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat itu harus melakukan pemetaan. Nah, ini belum dilakukan nih. Sehingga banyak kepala daerah sekarang yang juga bingung. Ada yang sudah begitu terima bahwa harus dihapus, maka serta mereka langsung dirumahkan tenaga honorer. Ini kan sangat tidak adil. Tapi intinya semua ini adalah pemerintah sebetulnya. Kami di DPR ini, khususnya di Komisi 2, mendorong itu. Termasuk setiap saat RDP dengan Pak Menteri, kemudian Kepala BKN, ini terus kami suarakan supaya ini dilakukan betul pemetaan. Jangan terburu-buru melakukan penghentian itu tanpa ada pemetaan itu dulu. Dan pembicaraan yang baik dengan kepala daerah. Karena yang menjadi resiko ini kepala-kepala daerah. Ketika instruksi semua dihapus, diberhentikan, ini gejolak pasti terjadi di daerah. Harus ada kearifan sebetulnya, harus ada kebijakan wisdom yang sangat besar dari negaranya. Terutama kepala pemerintahan kita, Presiden, untuk melihat ini. Karena ini kasihan mereka, sama sekali kasihan. Mereka sudah berjuang tanpa gaji dulu, nanti akhir-akhir ini baru mereka dapat honor, kemudian mereka tidak dihargai oleh negara. Ini zolim namanya, kalau menurut saya ini kezoliman.